kemudian juga diabetes ataupun penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, termasuk juga mengurangi tingkat depresi, Ibu Bapak. Jadi sebelum kita memulai acara pagi hari ini, mohon izin Pak Sekda, boleh ya Pak sambil ngopi terlebih dahulu? Boleh Mbak, boleh silakan. Ya, hari ini luar biasa karena kita semua ngomong-ngomong soal kopi, acara kita pagi hari ini juga judulnya adalah Kopi Sedap BPKD. Kongko pagi semakin dapat pengetahuannya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Tepuk tangan. Ya, acara Kongko pagi semakin dapat pengetahuan ini memang salah satu upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, khususnya bagi para ASN di Pemprov DKI Jakarta tentunya, dan juga merupakan implementasi dari instruksi Sekda nomor 29 tahun 2023 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai minimal sebanyak 40 jam pelajaran per tahun. Jadi hal ini yang nantinya akan kita bahas lebih jauh dan tentu saja nanti akan kegiatan ini juga akan langsung di launching oleh Bapak Sekda. Baiklah, mengawali acara pada pagi hari yang luar biasa ini, kami persilakan Ibu Bapak untuk mengambil posisi siap dan menyesuaikan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, terima kasih Ibu Bapak semua. Pastinya masih dalam Kongko Pagi semakin dapat pengetahuan, kopi sedap BPKD. Kita lanjut ke acara berikutnya. Hadirin Ibu Bapak yang sudah bergabung di ruang virtual kali ini, langsung saja kita ikuti bersama laporan Kepala BPKD. Kami mohon perkenan Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Wardah sebagai pembawa acara di pagi ini yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para asisten, Bapak Inspektur, Bapak Ibu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, serta para rekan-rekan sekalian ASN Provinsi DKI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Sebelum saya lanjutkan laporan saya, Pak Sekda, izinkan kita seruput dulu, kita nikmati kopi yang sudah tersedia di meja masing-masing Bapak Ibu sekalian. Sedap, sedap. Baik Bapak Ibu, Bapak Sekda yang saya hormati, sebelum Bapak membuka secara resmi acara yang kami beri nama ya akronim Kopi Sedap, yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, Kongko Pagi semakin dapat pengetahuan. Tentunya ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Bapak Sekda nomor 29 tahun 2023 tertanggal 12 Mei 2023 yang tentunya ini merupakan implementasi dari PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Permenpan nomor 38 tahun 2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas ASN. Kami sangat bangga dengan kebijakan Pak Sekda yang ingin menjadikan Pemprov DKI sebagai organisasi pembelajar. Kami yakin bahwa sebagai suatu organisasi kita membutuhkan terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Tentunya dengan memberikan kesempatan kepada seluruh insan yang ada di dalamnya agar dapat memberikan kesempatan bagi kita semua sebagai insan organisasi tersebut dalam meningkatkan kemampuan melalui peningkatan kualitas dan pembelajaran. Nah, inilah Pak Sekda, pagi ini kami dari BPKD tentunya karena di rumpun pengelolaan keuangan daerah ingin memberikan atau menindaklanjuti instruksi Bapak tersebut ya sebagai bagian untuk mensukseskan atau menindaklanjuti apa yang diinginkan ingin dicapai oleh Pak Sekda dalam rangka memberikan pembelajaran buat kita semua dan kita selenggarakan dari lingkungan kita masing-masing. Tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan ini akan terus bergulir ya dengan metode yang bisa sekarang kita laksanakan pada pagi ini dengan hybrid ya. Ada juga teman-teman yang berkumpul bersama untuk mendengarkan dan memaparkan, lalu juga kita lakukan dengan secara daring. Nah, tentunya program Kopi Sedap yang diharapkan menjadi bagian pengembangan kompetensi seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI nantinya yang dapat juga diperhitungkan sebagai penambah jam pelajaran guna memenuhi sebagaimana ketentuan dari instruksi Pak Sekda. Bapak Sekda yang terhormat, pagi ini sebagai awal untuk memulai materi Kopi Sedap yang di sesi pertama kita ingin menyampaikan terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang sudah disahkan di akhir tahun 2022 kemarin, yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan daerah Provinsi DKI Jakarta. Saya memandang ini perlu agar sebagaimana kelanjutan yang kemarin juga di-launching oleh BPAD melakukan inventarisasi aset yang bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Tentunya ini nanti bisa kami berharap bisa berkembang bersama dengan teman-teman di Bapenda, BPAD, BPPBJ, BPBUMN mungkin sebagai bagian dari pengetahuan rumpun keuangan daerah.
Tentunya dalam kesempatan ini pula kami berharap Pak Sekda ini akan nantinya bergulir menjadi semacam bola salju yang terus membesar di seluruh OPD di DKI Jakarta. Kita bisa saling memberikan ilmu, saling memberikan pengetahuan masing-masing di antara kita, sehingga kita lebih memahami organisasi kita secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi dikotomi atau ketidaktahuan kita terhadap apa yang kita kerjakan, tentunya untuk mendukung kesuksesan Jakarta untuk Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Terkait dengan waktu pelaksanaan dan peserta, Pak Sekda, kita berencana untuk melakukan ini secara rutin di hari Kamis, ya, mulainya mungkin nanti bisa diatur pukul 8, 1 jam saja. Di pagi hari sambil kongko-kongko kita semakin dapat pengetahuan, ya. Tentunya kami format acara juga akan nanti disesuaikan, bisa secara pertemuan ketemu secara offline dan melalui daring atau dengan format seminar dan sebagainya. Sebagai penutup mungkin kami ingin sampaikan permohonan kesediaan Pak Sekda untuk dapat membuka sekaligus melaunching instruksi Sekda nomor 29 tahun 2023 ini menjadi permulaan kita mengimplementasikan DKI sebagai organisasi pembelajar. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan pantun Pak Sekda, pergi ke muara memancing ikan. Cakep. Dapat ikan cepat, matanya terbuka. Cakep. Laporan launching program Kopi Sedap sudah disampaikan. Cakep. Selanjutnya mohon perkenan Pak Sekda untuk membuka. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya Kepala BPKD Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata, dan sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menjadi organisasi pembelajar. Terima kasih yang luar biasa juga tentunya kepada BPKD yang telah menginisiasi gerakan ini karena memberikan kesempatan kepada seluruh insan organisasi di Pemprov DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan kemampuan diri dan terus berkarya, berbagi ilmu, dan pastinya dalam kongko pagi semakin dapat pengetahuan. Kopi sedap, ngopi dulu ya Pak. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, berikut langsung saja marilah kita simak bersama arahan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sekaligus melaunching Kopi Sedap BPKD. Kami mohon perkenan Bapak Joko Agus Setiono. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Mbak. Ini nampaknya internet saya kurang bagus. Jadi tadi saya agak keputus-putus, tapi secara umum bisa kita dengarkan. Ngopi dulu nih, saya juga nggak mau kalah nih sama pembawa acara maupun. Nah, ini kelihatan nggak kopi saya. Mantap Pak Sekda. Ya. Baik, jadi saya mohon maaf yang pertama bahwa tadi jam 8 saya ditugaskan oleh Kepala BKD untuk membuka acara seleksi terbuka untuk jabatan tinggi Pratama yang sudah kita umumkan kemarin, dan hari ini sudah dimulai ujian tahap kedua, yaitu ujian tertulis pembuatan makalah yang inovatif. Bapak Ibu sekalian, diawali dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, kemudian para kepala SKPD dan UKPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian seluruh ASN, ya, Pemprov DKI Jakarta yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita telah diberikan nikmat sehat, ya, sehingga kita dapat bertatap muka pagi hari ini melalui aplikasi Zoom, ya, pada acara launching Kopi Sedap. Ini akronimnya luar biasa, Pak Michael. Kopi Sedap, Kongko Pagi semakin dapat pengetahuan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi SKPD lain, ya, untuk melakukan hal yang serupa atau hal yang bahkan mungkin lebih bagus, sehingga program kita, ya, yang sudah masuk ke dalam perjanjian kinerja seluruh SKPD, ya, dapat berjalan dengan baik. Tujuannya adalah tadi sudah disebutkan oleh Pak Michael maupun pembawa acara, Parda, bahwa Pemprov DKI Jakarta ini akan diupayakan, ya, sebagai organisasi pembelajar, ya. Dan dimulai pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana laporan keuangan itu dibuat, ya. Saya pikir setiap SKPD, UKPD wajib membuat laporan keuangan. Nah, pada kondisi sekarang ini masih diperlukan peningkatan pengetahuan di kalangan SKPD Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar atau kaidah-kaidah pengelolaan keuangan maupun pelaporan. Nah, hal ini terjadi terutama pada kita atau SKPD menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, atau biasa kita sebut dikonsolidasikan, ya, karena masing-masing SKPD wajib membuat laporan keuangan. Nah, pada pagi hari ini saya melihat ini pesertanya 312, ya, tentunya di sela-sela kegiatan kita di dalam melaksanakan pekerjaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita menyempatkan diri, ya, kalau kita dikejar terus untuk selalu bekerja, melakukan kegiatan rutin ataupun pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi kita masing-masing memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita perlu, ya, perlu adanya update terhadap pengetahuan yang harus kita ikuti, karena ilmu pengetahuan di luar sana itu berkembang sangat cepat. Ya, kalau pengetahuan yang kita miliki pada saat ini hanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada saat kita sekolah, pada saat kita diklat, ini nampaknya masih tertinggal jauh, ya, dibandingkan dengan perkembangan teknologi maupun keilmuan yang ada saat ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi gap ini, kita perlu adakan pembelajaran atau kegiatan yang semacam ini, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pengetahuan yang ada berkembang saat ini. Saya memberikan apresiasi dan sangat menyambut baik pelaksanaan program kegiatan Kopi Sedap, ya, Kongko Pagi semakin dapat pengetahuan, yang diinisiasi oleh BPKD sebagai upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
bagi para ASN Pemprov DKI Jakarta, sekaligus pula kegiatan ini merupakan implementasi dari Insekda nomor 29 tahun 2023 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai yang kita canangkan paling tidak 40 jam pembelajaran per tahun. Mudah-mudahan seluruh ASN itu tidak ada yang tidak bersemangat untuk belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengingat program kegiatan Kopi Sedap ini sangat mendukung tugas kedinasan, khususnya bagi para pengelola keuangan SKPD. Untuk itu melalui forum ini saya minta kepada para kepala SKPD untuk menginstruksikan para jajarannya, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan, baik penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, untuk mengikuti program Kopi Sedap yang akan diselenggarakan secara rutin dan daring oleh BPKD setiap hari Kamis mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi. Tentunya nanti linknya akan disesuaikan atau diberikan sebelumnya. Nah, demikian juga untuk SKPD yang lain, harapan saya dipersilahkan ya menggunakan media Kopi Sedap ini untuk memberikan materi. Karena kalau tiap SKPD memberikan materi dalam misalnya nih hari Senin Dinas Tenaga Kerja, hari Selasa Dinas Perindustrian dan UKM dan lain sebagainya, tentunya waktu kita akan banyak tersita. Nah, mungkin Pak Michael nanti kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan atau keadaan yang membuat kita tidak terlalu terganggu. Media Kopi Sedap ini bisa kita pakai untuk kegiatan SKPD yang lain. Mungkin setuju ya Pak Michael ya? Siap Pak, siap. Baik. Nah, program Kopi Sedap ini akan berasa tidak sedap ya jika hanya berjalan di hari ini. Untuk itu saya meminta program ini harus berkelanjutan ya, sehingga tata kelola keuangan Pemprov DKI Jakarta ke depannya semakin akuntabel dan mendapat predikat WTP akan tetap disandang oleh Pemprov DKI Jakarta tahun berikutnya. Nah, saya ingatkan bahwa sebenarnya persyaratan untuk kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya secara internal kita itu harus lebih baik dulu. Ya, harus lebih baik dulu. Nah, untuk lebih baik dulu ini tentunya diperlukan suatu legitimasi. Ya, legitimasi ini yaitu bentuknya adalah tata kelola keuangan yang baik dalam bentuk opini yang diberikan oleh BPK dan sudah 6 tahun berturut-turut predikat WTP ini sudah diperoleh oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini juga suatu prestasi yang tidak mudah, meskipun di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan ya, yang harus selalu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Nah, predikat WTP ini yaitu persyaratan minimal ya untuk bisa kita berkembang, untuk bisa mengembangkan, berkreatif, inovasi yang lain. Ini persyaratan minimal dalam rangka kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian saya juga berharap agar program pengembangan kompetensi pegawai ya minimal 40 jam pelajaran per tahun dilaksanakan oleh seluruh SKPD per tahun di Pemprov DKI Jakarta ya dengan materi yang disampaikan atau dapat di-sharing satu sama lainnya atau saling mengisi sebagai narasumber. Dan tentunya ini nanti akan dipimpin atau akan diampu ya kegiatan ini oleh BPSDM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira demikian saya yang baik kegiatan ini dan tentunya dengan mengharap ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program kegiatan Kopi Sedap panjangan dari Kongko Pagi semakin dapat pengetahuan. Dengan ini saya nyatakan dimulai.
Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam upaya peningkatan kemampuan atau kompetensi ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Amin. Saya juga akan berpantun ini Pak Michael, Bapak Ibu sekalian, karena Pak Michael sudah berpantun ya. Jadi membalas pantun. Paling enak makan ikan patin. Patinnya dibakar di dalam ruangan. Cakep. Kegiatan kopi sedap harus diikutin. Cakep. Biar nambah pengetahuan pengelolaan keuangan. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa sukses Jakarta untuk Indonesia. Amin. Terima kasih Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kopi sedap, makin dapat pengetahuannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Sekda sudah meresmikan, melaunching Kopi Sedap, Kongko Pagi semakin dapat pengetahuan, program yang diinisiasi langsung oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya sebagaimana pesan Pak Sekda, terima kasih Bapak, bahwa kita sebagai insan Pemprov DKI Jakarta, para ASN akan terus belajar dan terus belajar untuk bagaimana menyusun laporan keuangan tentunya yang sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku guna dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi sesi berikutnya, kami mohon perkenan Bapak Sekda, Kepala BPKD, kita tutup dulu, kita akhiri dengan foto bersama tentunya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ibu Bapak bisa bersiap-siap. Semua mengaktifkan kamera, berikan senyuman terbaik, senyum kopi sedap. Senyum untuk sukses Jakarta, untuk Indonesia. Tangannya boleh dikepalkan juga Ibu Bapak, menunjukkan semangat pagi kita, semangat untuk ngopi bareng, untuk dapat pengetahuannya. Ada beberapa halaman, kita mulai di halaman pertama. 3, 2, 1. Kopi sedap, makin dapat pengetahuan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kopi sedap, makin dapat pengetahuan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Halaman berikutnya. Tetap senyum dong. Tetap semangat Ibu Bapak semua. Kita lanjut halaman berikutnya. Mohon izin Pak Sekda, Pak Michael ini hampir bergabung 350 ini. Sudah mau 400 nih sepertinya. Jadi sesi fotonya bakal lama nih. Iya, lanjut lagi. Spesial sekali memang ya, nggak cuma dapat kopinya, tapi dapat pengetahuannya, dan pastinya dapat foto bareng dengan Pak Sekda nih. Ya, masih lanjut? 3, 2, 1. Iya, sekali lagi. 3, 2, 1. Kopi sedap, makin dapat pengetahuan. Sekali lagi, iya, terima kasih Ibu Bapak semua, dan tentunya kopi sedap ini akan terus berlanjut, akan dilakukan secara rutin. Hari Kamis, harinya kopi sedap, harinya kita dapat pengetahuan, dan pastinya acara ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Ustadz Mukhlis. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak mari kita berdoa. Doa akan saya pandu dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sa'irin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Ya Allah ya Tuhan kami,
Kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan karunia nikmat-Mu jualah di pagi ruhanan mubarakah ini. Kami dapat hadir mengikuti acara secara virtual, launching kopi sedap. Seraya berharap semoga ikhtiar yang kami lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari betapa mulianya amanah yang diembankan kepada kami. Di pundak kami terpikul tanggung jawab. Di pundak kami terpikul harapan masyarakat. Karenanya ya ilahana, jadikanlah acara launching kopi sedap ini sebagai media pembelajaran untuk kami ASN DKI Jakarta dalam meningkatkan kompetensi diri kami, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga terwujud ASN DKI yang jujur, amanah, profesional, akuntabel, dan berintegritas menuju sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Berkahkan umur kami agar kami dapat terus mengabdi dan memperbaiki diri. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir fa inna taysira asir 'alaika yasir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya dengan iringan doa, acara pada pagi hari ini sekali lagi akan memberi manfaat bagi kita semua, dan pastinya kopi sedap semakin dapat pengetahuan. Acara ini insya Allah akan terus berkelanjutan dan dapat mendukung tata kelola keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang semakin akuntabel dan tentunya WTP harga mati. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih. Kami juga sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Agus Setiono, dan tentunya acara yang kita nantikan yakni penyampaian materi mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana kita ketahui telah disahkan melalui Perda nomor 7 tahun 2022, dan penyampaian materi ini akan disampaikan langsung oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya mengundang sudah bergabung Bapak Suri Kagianom Hidayat. Selamat pagi Pak Suri. Halo Pak Suri. Ya, Mbak. Saya izin Terima kasih Pak Sekda atas perkenannya. Pak Michael. Ibu Asisten, terima kasih Bapak Ibu Kepala UPD. Ya, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi pada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Agus Setiono. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Jangan lupa ngopi ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, mohon izin Bapak Kepala BPKD Pak Michael, acara akan kita lanjutkan sekali lagi silakan, untuk Mbak Wardah. Siap Bapak, untuk sesi pemaparan sekali lagi mengenai bagaimana pedoman pengelolaan keuangan daerah. Telah bergabung Bapak Suri Kagianom Hidayat yang merupakan Ketua Subkelompok Pembinaan Keuangan Daerah. Pak Suri sudah bergabung Bapak? Ya Bu, izin Bu. Siap, monggo Pak, silakan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sudah kita bergabung bersama di Kopi Sedap ini di acara. Semoga kita juga dalam acara ini mendapatkan ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah Bu. Jadi mungkin di sini saya juga bersama dengan Pak Imam Syah Sartono, Kepala Bidang Pembinaan BPKD, nanti akan sharing-sharing terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, utamanya terkait dengan Perda nomor 7 tahun 2022. Jadi memang Perda ini baru ditetapkan akhir Desember 2022 sebagai amanat dari Permendagri nomor 77 tahun 2020. Jadi memang ada beberapa nanti pola-pola pengolahan yang memang harus kita ikuti sebagai pedoman kita, sebagai alur, sebagai guidance kita dalam melakukan pengolahan keuangan daerah. Terutamanya pada akhirnya kita wujudkan WTP sebagai harga mati begitu. Jadi izin, nanti mungkin pemaparan materi akan disampaikan oleh Pak Imam Syah
Sartono, Bu, sebagai kepala bidang kami juga. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu juga, materi mungkin saya serahkan kepada Pak Imam. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Anom, Ibu FC, Bapak Ibu semua, Kepala SKPD maupun unit SKPD, Bapak Ibu asisten maupun pejabat SKPD UKPD yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di pagi ini, sebagaimana tema kopi sedap kita, kongko pagi semakin dapat pengetahuan. Jadi memang di sini tujuannya kita santai-santai aja Bapak Ibu, tidak formal. Jadi silakan Bapak Ibu bisa sambil ngopi, tidak usah serius-serius. Kita juga di sini bukan sebagai guru, tujuan kami bukan menggurui Bapak Ibu. Juga nanti kalau ada penyampaian materi yang kiranya kurang pas atau ada kekurangan, mohon nanti bisa dimaklumi ya Bapak Ibu ya, karena memang kita bukan guru di sini, tapi tujuannya adalah berbagi informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan tema pada hari ini yang perdana. Di tema perdana ini memang materinya yang seperti disampaikan Kepala BPKD tadi adalah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, mungkin Bapak Ibu belum terinformasi terkait dengan perda kita, perda pengelolaan keuangan daerah ini, yaitu nomor 7 tahun 2022. Ini juga merupakan perjuangan yang cukup alot juga Bapak Ibu dalam pengesahan perda ini. Sebagai informasi ke Bapak Ibu semua, ini juga salut kami kepada Bapak Kepala BPKD, Pak Michael, juga teman-teman di BPKD, serta dari Biro Hukum yang terus melakukan pendampingan dalam penyusunan perda ini. Kemudian juga ini kenapa saya sampaikan perjuangan yang cukup alot, karena memang ada beberapa hal yang coba kita konfirmasikan kepada Kemendagri. Nah, ini memang waktu pada saat fasilitasi raperdanya Bapak Ibu, ini kami dipimpin oleh Pak Michael, Pak Kepala BPKD, kita datang rame-rame ke Kemendagri Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Ada beberapa ketentuan terkait dengan penatausahaan khususnya. Penatausahaan keuangan daerah, di mana kita ketahui ada mekanisme uang persediaan. Ya, uang persediaan kan kalau di kita di Pemprov DKI sudah berjalan, uang persediaan ini kan ada di unit SKPD ya Bapak Ibu ya. Nah, di ketentuan PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian Permendagri 77, nah ini memang adanya hanya di SKPD aja Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana nih implementasinya di Pemprov DKI? Sehingga kalau langsung diterapkan di 2023, sepertinya akan terdapat beberapa kendala ya, sehingga memerlukan penyesuaian. Nah, kami dipimpin Pak Kaban ke Kemendagri. Terima kasih, salut kami kepada Pak Kaban, Pak Kepala BPKD, sehingga diberikan toleransi Bapak Ibu. Ya, sehingga di 2023 kita masih bisa menerapkan mekanisme yang sebelumnya sampai 2023. Nah, tapi kita siap-siap nih Bapak Ibu di 2024. Ya, siap-siap 2024 nanti ada beberapa perubahan mekanisme khususnya di penatausahaan yang nanti juga efeknya nggak cuma ke penatausahaan Bapak Ibu. Ya, perencanaan juga nanti akan ada dampaknya. Ya, karena nanti bagaimana nih uang persediaan tidak lagi
unit SKPD. Nah, ini kan harus coba kita exercise beberapa cara-caranya biar bisa diterapkan di 2024. Nah, ini beberapa cerita ya Bapak Ibu ya, cerita kemarin pada saat kita nyusun Perda 7 2022. Nah, kemudian di Permendagri 77 2022 ini tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah memang sudah diperintahkan. Nah, ini di slide berikutnya sudah diperintahkan bahwasanya daerah itu harus sudah punya perda. Ya, harus sudah punya perda tentang pengelolaan keuangan daerah paling lambat di 2022 Bapak Ibu. Ya, ini alhamdulillah seperti disampaikan Pak Anom tadi, kita sudah punya perdanya ditetapkan tanggal 30 Desember. Ya, pas di injury time tuh di ujung-ujung kita udah punya Perda 7 tahun 2022. Nah, silakan Bapak Ibu, nanti ini juga sudah ada, sudah diupload Bapak Ibu ya di JDIH. Ya, silakan nanti bisa dilihat-lihat, diunduh di JDIH itu. Nah, itu ceritanya terkait dengan terbitnya Perda ini. Nah, kemudian kenapa sih kita punya ketentuan pengelolaan keuangan daerah? Nah, jadi ceritanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini, bahwasanya kita sebagai Pemprov, bukan cuma di Jakarta Bapak Ibu, tapi di seluruh Indonesia, kota kabupaten, ini kan bagian dari NKRI. Nah, sehingga pengelolaan keuangan daerahnya itu harus tunduk kepada ketentuan yang ada di pemerintah pusat. Ya, jadi harus standar terkait dengan pengelolaan keuangan daerahnya. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah? Nah, pengelolaan keuangan daerah itu adalah seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan yang meliputi mulai dari perencanaan Bapak Ibu, kemudian penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Nah, itu yang didefinisikan sebagai pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini sudah ada definisinya, tidak berubah juga sejak Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, kemudian di PP 12, saya langsung aja ke PP 12 ya Bapak Ibu, karena ini langsung mandatorinya ke PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ini, juga Permendagri 77 tahun 2020. Nah, dengan ketentuan di Undang-Undang 17 2003, bahwasanya di pasal 6 nanti bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu di pasal 6 ayat 1 itu, bahwa untuk kewenangan pengelolaan keuangan negara di pasal 6 ini dipegang oleh Presiden untuk keuangan negara. Jadi pasal 6 ayat 1, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Ya, jadi memang di pemerintah pusat ada di Presiden, tapi di ayat 2-nya kekuasaan ini kalau untuk di kementerian itu dikuasakan aja Bapak Ibu. Ya, kekuasaannya ada di Presiden, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kemudian kepada Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran. Tapi untuk di masing-masing daerah, di pasal 6 ayat 2 ini di huruf C itu diserahkan langsung kepada gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini bedanya. Bedanya untuk pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sehingga kalau untuk pengelolaan keuangan daerah dengan diserahkan kepada gubernur, maka harus punya ketentuan yang mengatur secara khusus pengelolaan keuangan daerahnya agar masing-masing provinsi di seluruh Indonesia itu tidak beda-beda pengaturannya. Maka dari itu terbitlah PP 12 ini Bapak Ibu tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan revisi dari PP 58 ya Pak Anom ya. PP 58 tahun 2005 Bapak Ibu. Jadi cukup lama berlakunya, sudah 14 tahun ya. Baru terbit PP 12-nya. Kemudian juga ini ditindaklanjuti. Nah, ini di sebelah kanan ada penjelasannya kenapa ini jadi PP
perintahnya dari Undang-Undang 23 juga 2014, kemudian diterbitkanlah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ini juga menggantikan Permendagri 13 Bapak Ibu tahun 2006 ya Pak Anam ya. Beberapa perubahannya juga itu ada beberapa perubahan. Nah, ini sebetulnya di Permendagri 13 2006 ini sudah diterbitkan juga Perda kita sebelumnya. Perda 5 tahun 2007 Bapak Ibu. Ya, ini belum ada revisinya. Nah, dengan terbitnya PP 12 dan Permendagri 77 maka digantikan dengan Perda 7 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan terkait dengan Perda 7 tahun 2022. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada sesi tanya jawab. Ya, nanti setelah penyampaian materi, nanti silahkan Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah, ya, yang susah-susah siapin, karena pertanyaan yang susah-susah nanti yang jawab Pak Kepala BPKD. Ya, kalau buat saya pertanyaan yang gampang-gampang aja, ya, karena yang menguasain pengelolaan keuangan daerah itu sebetulnya Pak Kepala BPKD, ya, sama Bu PLT Wakil Bu Fatimah tuh, sama Pak Sekban juga tuh Bapak Ibu. Ya, siapin nanti pertanyaannya di akhir paparan, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita ngopi dulu, ya, silakan. Nah, baik. Nah, ini juga merupakan awal sebelum kita nanti masuk ke dalam materi, juga kami informasikan Bapak Ibu, kami juga sedang menyiapkan nih Bapak Ibu pergubnya, pergub turunan dari Perda 7 2022. Jadi memang ada pergubnya, perintah dari Permendagri 77 juga, yaitu pergub yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Selain dari pergub yang mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD, kemudian juga pergub kebijakan akuntansi dan pergub ASB. Nah, kami juga sedang menyusun yang nomor 2 ini Bapak Ibu, ya, pergub Sisdur yang akan menggantikan peraturan gubernur nomor 142 ya Pak Anom tahun 2013. Ini kami sedang susun. Jadi sebelum nanti kita masuk ke dalam pergub Sisdur, alangkah baiknya di sesi ini memang kita langsung sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan substansi yang ada di Perda 7 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, ini dari isinya Perda 7 2022 Bapak Ibu ada 14 bab ya Pak Anom ya. 14 bab, kemudian juga pasalnya 201 ya. 201 pasal, ini dari mulai ketentuan umum, kemudian ada bab 2 pengelola keuangan daerah, nanti kita coba diskusikan Bapak Ibu terkait dengan beberapa substansi yang ada di masing-masing babnya, tapi memang ini kami sudah siapkan slide-nya cukup banyak ya Bapak Ibu, 80 ya Pak Anom ya, 80 slide. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan informasi terkait dengan Perda 7 ini ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sampai 14 sampai pembinaan pengawasan kami sudah siapkan materinya. Kita langsung aja Bapak Ibu ya ke pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, kalau pejabat pengelola keuangan daerah ini memang di Perda 7 2022 sudah dijelaskan. Maksudnya pengelola keuangan daerah ini adalah pelakunya Bapak Ibu ya, pelaku dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau dari strukturnya itu ada gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ya, memang pemegang kekuasaannya ada di Pak Gubernur, kemudian juga didelegasikan kepada sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Juga salah satu tugasnya Pak Sekda sebagai ketua TAPD Bapak Ibu. Kemudian juga pelimpahannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Lalu kepada kepala SKPKD
Ini maksudnya adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam hal ini Kepala BPKD, Bapak Ibu, yang bertindak selaku PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Di dalamnya nanti ada juga kuasa BUD-nya untuk masing-masing tugas fungsi kewenangan pelimpahan dari BUD kepada kuasa BUD. Nanti coba kita diskusikan terkait masing-masing tugasnya. Kemudian juga di SKPD ada kepala unit SKPD yang dapat juga diusulkan untuk ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, dalam hal ini juga dalam hal penatausahaan keuangan juga ditetapkan nanti Bapak Ibu yang melaksanakan tugas perbendaharaan pastinya, yaitu di bendahara penerimaan, kemudian bendahara pengeluaran, ada juga bendahara penerimaan pembantu ya Pak Anom ya, kemudian bendahara pengeluaran pembantu juga Bapak Ibu di masing-masing unit SKPD. Juga bisa ditetapkan nanti ada pembantu bendahara ya, pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu. Nah itu memang ada beberapa istilah-istilah yang cukup banyak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini Bapak Ibu. Nah ini strukturnya, gambarannya seperti ini Bapak Ibu nih, kurang lebih dari yang kita diskusikan tadi, strukturnya seperti ini, dari pemegang kekuasaan keuangan daerah, kemudian koordinator keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, ada nanti kita diskusikan terkait dengan PPK, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, lalu juga ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya memang ini strukturnya untuk keuangan daerah ini ada khusus Bapak Ibu ya. Walaupun sudah ada struktur organisasi perangkat daerah, OPD sesuai dengan Pergub 57 ya. Pergub 57 tahun 2022. Nah, memang untuk pengelolaan keuangan daerahnya juga ada struktur tersendiri Bapak Ibu. Ya, jadi memang kenapa sih kok udah ada struktur OPD masih juga ada struktur ini, memang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Bapak Ibu ada APBD, ada DPA. Nah, ini perintah dari PP 12, kita langsung ke PP 12 dan Permendagri 77-nya memang harus dibentuk Bapak Ibu ya, struktur terkait dengan siapa sih pengelola keuangan daerah yang ada di masing-masing SKPD dan unit SKPD. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya terkait dengan pengelola keuangan daerah. Coba kita tampilkan di sini sekretaris daerah sebagai koordinator, kemudian kepala biro sebagai KPA, lalu kepala dinas, badan, wali kota, bupati, inspektur, juga ada kepala Satpol PP ya Pak Anom ya. Kepala Satpol PP, Setwan juga, ini sebagai pengguna anggaran. PPKD ini maksudnya PPKD dalam hal kepala BPKD Bapak Ibu yang di baris ketiga. Kemudian ini salah satu contoh kuasa BUD itu ada di bidang perbendaharaan. Lalu turun satu tingkat ini dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggarannya ada di masing-masing kepala bidang, kepala bagian, UPT, suku dinas, suku badan, RSUD, ini sebagai KPA. Nah, apakah langsung otomatis melaksanakan kewenangan sebagai KPA? Nah, nanti kita coba diskusikan di slide terkait dengan KPA ya Bapak Ibu. Kemudian juga PPK-SKPD ada di sekretaris dinas atau sekretaris badan. Kenapa? Nanti juga kita coba diskusikan, khususnya memang ini terkait dengan tugas fungsi penatausahaan keuangan ya Pak Anom ya. Jadi kembali ke tugas fungsi yang ada di OPD, tugas fungsi pengelolaan keuangan atau tata usaha keuangan adanya di masing-masing sekretaris dinas atau badan. Bagaimana dengan yang di unit SKPD-nya? Nah, untuk di unit SKPD, Bapak Ibu, sudah diatur di Permendagri 77 tahun 2020. Nomenklaturnya PPK unit SKPD sebelumnya belum diatur nih Pak Anom ya. Di Permendagri 13 ini baru dimunculkan.
memang sebelumnya pun kita sudah menerapkan ini ya, PPK unit SKPD sebelum terbitnya Permendagri 77. Nah, ini adanya di masing-masing Kasubag TU. Kembali lagi ini kaitan dengan fungsi tata usaha keuangan yang ada di unit SKPD, ada di suku dinas maupun suku badan. Juga bisa juga di kelurahan ya Pak, namanya ada di Sekcam sama kalau di kecamatan di Sekcam ya, kalau di kelurahan di sekretaris kelurahan. Sekretaris kelurahan. Ya. Baik, kemudian juga untuk yang PPTK-nya sub kegiatan adanya di kepala sub bidang, sekarang sub kelompok nih Pak Anom ya namanya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan struktur pengelola keuangan daerah yang ada di SKPD UKPD. Nah, ini camat lurah sebagai KPA, kemudian juga Sekcam Sekel sebagai PPK unit SKPD, kepala seksi sebagai PPTK. Juga ada beberapa terkait dengan yang menarik nih Bapak Ibu terkait dengan KPA nih. Ada juga beberapa surat yang kami terima itu ada yang menetapkan sendiri KPA-nya gitu ya. Padahal kan ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Termasuk juga untuk yang misalkan ada KPA-nya yang cuti, misalkan pergi haji. Nah, ini kan juga artinya di PLH-kan ya, di PLH-kan. Nah, untuk PLH ini tidak otomatis nanti langsung jadi KPA Bapak Ibu. Ya karena memang harus melalui mekanisme usulan dulu kalau untuk KPA. Jadi jangan PLH langsung otomatis PA-nya menetapkan yang bersangkutan sebagai KPA. Nah, ini ada beberapa yang kejadian seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dari ketentuannya itu tidak bisa, nanti ada mekanisme usulan kepada gubernur, UP-nya kepala BPKD, nanti kita proses tuh Bapak Ibu untuk penetapan keputusan gubernurnya. Karena memang KPA ini nanti kami coba informasikan di slide berikutnya harus dengan penetapan gubernur terkait dengan KPA ini. Nah, beda halnya dengan PA. Kalau PA memang jika berhalangan, PLH-nya ini bisa otomatis langsung menjabat sebagai PA. Jadi ada pembedanya, ini juga sudah diatur, sehingga untuk KPA ada perlakuan sendiri harus melalui mekanisme usulan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini kembali lagi, ini masih di strukturnya. Contoh, kalau nanti Bapak Ibu di SKPD tidak menetapkan KPA, ini memang dimungkinkan Bapak Ibu ya, dibolehkan. Karena tidak wajib untuk KPA ini hanya sifatnya pendelegasian saja. Kalau memang nanti PA-nya merasa mampu untuk menjadi PA sekaligus bisa melaksanakan atau nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang bisa langsung dipertanggungjawabkan, langsung dibuat pertanggungjawaban atau SPJ-nya nanti terkait dengan SPJ ini juga nanti bisa diselesaikan oleh PA, ini bisa tanpa mengusulkan untuk penetapan KPA-nya. Ya tergantung nanti dari besaran anggaran, kemudian rentang kendali juga. Ya jadi memang perintahnya kalau di PP dan Permendagri tidak wajib untuk KPA ini. Strukturnya seperti ini Bapak Ibu. KPA-nya tidak ada, otomatis eselon 3-nya langsung menjadi PPTK Bapak Ibu. Ya, PPK SKPD-nya ada di eselon 3-nya, di sekretariat tadi, kemudian juga ada PPTK di eselon 4-nya di bawah dari PPK SKPD yang ada di sekretariat. Nah, kemudian juga di masing-masing bidang nanti ada PPTK-nya. Nah, ini untuk yang contoh bila SKPD tidak menetapkan KPA. Nah, ini kalau dengan KPA Bapak Ibu. Nah, pertimbangannya apa? Kalau di Perda 7 juga sudah ditetapkan pertimbangan boleh menetapkan KPA adalah pertimbangan lokasi, rentang kendali, misalkan di suku dinas, gitu ya Bapak Ibu. Karena berjauhan lokasinya, kemudian juga suku badan, nah ini bisa diusulkan dengan KPA-nya.
Ini KPA di eselon 3-nya, kemudian PPK unit SKPD-nya ada di eselon 4, kemudian PPTK di eselon 4 juga, atau sekarang di subkelompok ya, subkelompok untuk yang karena ada penyetaraan. Besaran anggaran juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk Kepala SKPD atau pengguna anggaran melakukan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada masing-masing kepala unit sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, ini ada contohnya di slide sebelah kanan, pengguna anggaran, kemudian nanti KPA-nya di masing-masing. Jadi turun satu tingkat ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk PA, KPA, kemudian PPTK itu memang sederhananya seperti itu, turun satu tingkat. Penetapannya juga nanti untuk yang PPTK, kemudian PPK unit SKPD, PPK SKPD, ini mekanismenya juga sudah diatur di Perda 7 2022. Masih sama nih dengan mekanisme yang sebelumnya. Ini contoh untuk yang di sekretariat daerah Bapak Ibu. KPA-nya di biro, kemudian PPTK-nya di masing-masing kepala bagian ya kalau di biro ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini enggak, ini kabupaten kita nggak pakai. Nah ini penetapannya Bapak Ibu untuk yang mana aja sih yang ditetapin dengan keputusan gubernur, itu penetapan Pak Sekda selaku koordinator juga itu ada Kepgubnya Bapak Ibu. Kemudian penetapan Kepala BPKD selaku PPKD juga ada Kepgubnya, Kepala SKPD juga ada keputusan gubernurnya, termasuk juga dengan KPA, bendahara penerimaan, pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, kemudian juga langsung ke sebelahnya ini apa aja sih yang ditetapkan oleh masing-masing kepala dinas, kepala badan gitu ya. Ini adalah PPTK-nya langsung ditetapkan, kemudian juga PPK SKPD, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, juga pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD. Pejabat lainnya, seperti kami sampaikan tadi, ada pembantu bendahara penerimaan, silahkan bisa ditetapkan Bapak Ibu ya di masing-masing SKPD. Untuk apa? Untuk membantu tugas fungsinya dari bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Nah ini masih sama Bapak Ibu terkait dengan kewenangan tadi, sudah kita diskusikan di awal. Ini salah satu contoh dari kewenangan gubernur, antara lain adalah menetapkan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, kemudian juga menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, kebijakan terkait pengelolaan APBD, menetapkan perda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya, tugas dari Pak Gubernur selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah. Nah, lalu ini tugasnya SKPD selaku PA, ini kembali tidak menggurui tapi sekaligus juga refresh ya Bapak Ibu, sebagaimana ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Perda 7 2022. Tugasnya masih sama Bapak Ibu, tugas PA menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, kemudian melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran SKPD, kemudian melakukan pengujian atas tagihan, ada mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, tanda tangan SPM, kemudian juga mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD-nya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD, kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD, menetapkan PPTK, nah ini dan PPK SKPD, kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Nah ini selain tugas itu juga nanti ada tugas pengguna anggaran terkait dengan anggaran kas ya Bapak Ibu, yang menyusun anggaran kas SKPD, kemudian pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah. Nah ini
Menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah nih Bapak Ibu yang juga baru diterapkan sejak 2021 ya. Bahwasanya sejak anggaran hibah sudah berpindah. Jadi kenapa sih kok adanya di kita nih di SKPD sekarang? Nah, memang perintah dari PP 12-nya dan Permendagri 77-nya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kata BPKD. Karena memang ini perintah dari PP 12 dan Permendagri 77. Termasuk juga dengan penyusunan dokumen pemberian bantuan sosial, lalu juga menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan seperti disampaikan Pak Sekda tadi, bahwasanya tugas SKPD adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada siapa? Kepada BPKD, dalam hal ini BPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Nah, dalam hal mengadakan ikatan pengadaan barang jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, atau nanti bisa juga ditetapkan pejabat lain yang punya sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa untuk ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita ngopi lagi Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan pengelolaan utang, bahwasanya untuk terkait dengan akibat dari pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, namun belum dilakukan pembayaran. Kemudian juga misalkan nanti ada putusan pengadilan Bapak Ibu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini menjadi utang dari daerah, kemudian juga ini di SKPD mana, sehingga nanti menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Kemudian juga hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang jasa, menyelesaikan pekerjaan yang lewat dari tahun anggaran, ini juga merupakan kategori dari utang di SKPD yang dipimpinnya Bapak Ibu. Ini tugas dari PA-nya masing-masing. Nah, ini tugasnya kuasa pengguna anggaran Bapak Ibu. Sebagaimana kita diskusikan di awal adalah pertimbangan dari besaran anggaran, lokasi, dan rentang kendali sebagai pertimbangan pelimpahan, kemudian juga pertimbangan besaran anggaran, dan pertimbangan ini dilakukan terhadap untuk yang lokasi dan rentang kendali Bapak Ibu yang dilakukan terhadap SKPD yang membentuk ini suku dinas maksudnya, kemudian juga UPT atau kelurahan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ada di Permendagri 77 2020. Lalu pelimpahan kewenangan PA kepada KPA, nah ini penetapannya harus oleh gubernur ya Bapak Ibu. Jadi diusulkan dulu penetapannya kepada gubernur. Nanti diproses kepuknya di kami. Nah, ini tugas-tugasnya terkait dengan KPA hampir serupa dengan tugasnya pengguna anggaran Bapak Ibu ya. Ada juga mengadakan ikatan perjanjian kerjasama, kemudian tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengawasi pelaksanaan anggaran, melakukan pengujian atas tagihan, dan juga ada di kanan ini. Nah, ini juga persiapan untuk 2024 nih Bapak Ibu di sebelah kanan. Bahwasanya nanti KPA itu tanda tangannya hanya TU dan LS. Kalau sekarang kan kita masih semua ya Pak Anom ya, UP dan GU ya, masih di unit SKPD. Nah, ini persiapan menuju 2024 Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal yang memang kita harus adaptasi terkait dengan perubahan kebijakan. Mudah-mudahan nggak ada kendala dalam implementasinya. Kemudian juga ini ada unit organisasi bersifat khusus. Nah, sebetulnya ini di Perda 7 juga karena kita ikut di PP 12 dan Permendagri 77, yang dimaksud di sini adalah ini ngambil dari PP 72 sebetulnya Bapak Ibu, PP 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah ya. Tentang perangkat daerah. Ya, tentang perangkat daerah. Nah, di pasal 21 itu dijelaskan yang dimaksud dengan unit organisasi bersifat khusus adalah contohnya
rumah sakit daerah. Ya, rumah sakit daerah. Ini yang dimaksud dengan unit organisasi bersifat khusus. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu kalau ditetapkan KPA unit ini hampir sama persis kewenangannya dengan PA ya, Pak Anom ya. Karena memang tugasnya dia juga punya DPA nanti nih. Punya DPA terkait dengan unit organisasinya, juga pastinya RKA-nya juga nanti disusun langsung oleh KPA ini. Ini kewenangan yang memang diberikan kekhususan dalam pengelolaan keuangan daerah, Bapak Ibu. Baik, kemudian tugas-tugasnya PPTK adalah melakukan penyusun ini, menyiapkan laporan ya, menyiapkan laporan kinerja tugasnya, pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran maksudnya juga. Jadi administrasi SPJ ini yang nyiapin adalah PPTK Bapak Ibu ya, untuk disampaikan nanti kepada bendahara. Nah, jadi PPTK-nya harus aktif untuk menyiapkan dokumen SPJ-nya, termasuk nanti dokumen undangan rapat. Nah, ini termasuk juga daftar hadir, surat pembelian. Nah, nanti yang nyiapin itu PPTK-nya, dibantu sama tim dalam struktur sekelompoknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas-tugasnya memang yang harus berperan dalam pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan adalah PPTK. Kemudian di angka 2-nya menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang tadi. Memang lebih kepada pertanggungjawaban kegiatan dan subkegiatan Bapak Ibu ya. Jangan nanti semuanya dibebankan kepada bendahara ya Pak Anom ya. Nah, ini sebagai catatan buat kita semua nih Bapak Ibu. Nah, PPTK itu adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. Nah, gimana dengan fungsional juga bisa ditetapkan pejabat fungsional, tapi ada kriterianya Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau sekarang sudah penyetaraan tuh ya, sudah fungsional ya Pak Anom ya. Nah, ini sudah diatur di Permen 77 dan juga di Perda 7 2022 bisa Bapak Ibu ditetapkan pejabat fungsional sebagai PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh gubernur. Ini juga sudah ada Bapak Ibu kriterianya dalam Kepgub 47 tahun 2022. Ya, Kepgub 647 2022 silakan di-upload, di-download di JDIH. Ini sudah ada kriteria pejabat fungsional sebagai PPTK. Sudah ada kriterianya di situ. Jadi sudah bisa pejabat fungsional. Ini sempat juga jadi isu kemarin sejak ada penyetaraan gimana nih dengan kriterianya. Sebetulnya sudah ada sejak 2022 Bapak Ibu ya kriterianya. Sudah disiapkan ketentuannya. Kemudian PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PAKPA ya, ke PAKPA ada di mana posisinya, otomatis dia nanti bertanggung jawab kepada KPA-nya di satu tingkat di atasnya maupun kepada PA jika nanti ada pelimpahan kepada kuasa pengguna anggaran Bapak Ibu. Nah, ini untuk PPK SKPD. Ya, PPK SKPD ini sekedar mengingatkan lagi bahwasanya memang tugas berat terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup SKPD UKPD ini Bapak Ibu ya. Ini peran PPK SKPD sangat penting sekali karena kenapa? Nanti yang verifikasi terkait dengan surat permintaan pembayaran SPP, kemudian juga yang menyiapkan SPM, ini memang tugasnya di PPK SKPD, termasuk juga yang verifikasi laporan pertanggungjawaban. Nah, ini juga fungsi akuntansi Bapak Ibu ya, fungsi akuntansi SKPD dan menyusun laporan keuangan SKPD. Nah, ini sudah ada juga pelatihan ya, pelatihan yang sudah dijalankan oleh BPSDM nih Bapak Ibu ya. Memang karena tugasnya PPK SKPD sangat berat, sehingga membutuhkan pendampingan atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya, maka BPSDM juga sudah melaksanakan diklat ya, diklat PPK SKPD.
terkait dengan fungsi-fungsi ini. Kemudian juga selain tugasnya itu verifikasi surat permintaan pembayaran, ini juga sama seperti halnya tugas di kolom sebelah kirinya, sama ini tugas dari PPK SKPD. Kemudian menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan. Nah, ini memang hal yang baru juga Bapak Ibu. Sebelumnya belum ada nih surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP. Nah, ini formnya sudah disiapkan juga nanti terkait dengan surat pernyataan verifikasi kelengkapan ini. Jadi ada surat yang dikeluarkan oleh PPK SKPD terkait ini memang sudah diverifikasi oleh PPK SKPD-nya. Nah, ini terkait dengan PPK unit SKPD. Untuk di tingkat Biro pada Sekda, contohnya seperti juga di suku dinas, suku badan, kemudian juga di kecamatan, kelurahan. Silahkan nanti masing-masing SKPD menetapkan langsung, ya, boleh langsung menetapkan dengan keputusan kepala SKPD-nya siapa yang menjabat sebagai PPK. Pastinya nanti sudah ditetapkan juga ini harus yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan, kembali kepada struktur yang di awal tadi Bapak Ibu, ya, adanya di posisi kepala Subak TU, ya, kalau untuk di suku dinas, suku badan juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini alur terkait dengan fungsi dari PPK unit SKPD sebetulnya sudah kita diskusikan tadi. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Ini juga peran-peran dari bendahara. Sekedar mengingatkan lagi tugas-tugasnya: bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu. Nah, ini juga ada beberapa hal yang memang harus kita siapkan menghadapi 2024. Tugas-tugas nanti akan menjadi lebih banyak lagi, ya, terkait uang persediaan nanti yang ada di bendahara pengeluaran, ya, karena memang nanti harus ada verifikasi juga bahwa memang kita akan ada pelimpahan uang persediaan nanti, ya, dari bendahara pengeluaran kepada bendahara pengeluaran pembantu. Ini juga mekanisme yang memang harus kita coba siapkan dan nanti kita sosialisasikan juga ke Bapak Ibu di SKPD dan unit SKPD. Nah, ini yang lain masih sama Bapak Ibu untuk tugas-tugasnya. Nanti memang persiapan yang perubahan tadi uang persediaan aja yang harus kita sikapi. Nah, ini bendahara pengeluaran dari mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, GU, TWLS. Memang untuk yang bendahara hanya SPP aja nih Pak Anom, ya, tidak sampai SPM, ya, karena kembali tadi tugas SPM Bapak Ibu ada di PPK-nya untuk menyiapkan SPM-nya untuk disampaikan kepada pengguna anggaran dalam rangka penetapan atau pengajuan SPM ke kuasa BPUD di masing-masing suku badan pengelolaan keuangan yang ada di wilayah. Dalam rangka apa? Untuk penerbitan SP2D, yaitu masih seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu untuk yang pengelola keuangan daerah. Nah, ini dari struktur APBD juga sudah ada beberapa penyesuaian dalam ketentuan yang baru di PP maupun di Permendagri, bahwasanya ini fungsi APBD kiranya masih sama Bapak Ibu, ya, tidak ada perubahan. Saya lanjut aja. Nah, ini prinsip penganggaran juga masih sama. Nah, strukturnya itu ada pendapatan, belanja, pembiayaan juga ini masih sama. Memang nanti ada perubahan di pendapatan, ya. Pak Anom, ya, ada pendapatan transfer. Kemudian juga nanti ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini kalau untuk struktur pendapatan Bapak Ibu ada PAD, retribusi daerah, Bapak Ibu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibesarkan. Ini merupakan
pendapatan dari penyertaan modal ya, Bapak Ibu. Dari penyertaan modal daerah ini nomor 3. Kemudian lain-lain pendapatan daerah, lain-lain PAD yang sah ini contohnya bisa hasil pemanfaatan barang milik daerah, kemudian juga pendapatan bunga, bisa juga pendapatan dari denda pajak, denda retribusi, pendapatan dari BLUD, contohnya seperti itu, antara lain. Kemudian pendapatan transfer, ini pendapatan dari pemerintah pusat, juga ada transfer antar daerah. Kalau untuk yang transfer pemerintah pusat ini, bisa dana perimbangan, kemudian juga nanti di dana perimbangan ada dana bagi hasil, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian juga untuk transfer antar daerah, nah ini di Permendagrinya contohnya bagi hasil, pendapatan bagi hasil, kemudian juga bantuan keuangan dari daerah provinsi. Ini memang kita tidak ada nih transfer antar daerah untuk yang ke kabupaten ya. Iya, Pak. Kita nggak ada. Kemudian untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini ada hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Hibah ini merupakan bantuan bisa uang ya Bapak Ibu, bisa uang, bisa barang, bisa jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, bisa dari masyarakat juga, dari badan usaha dalam negeri. Kemudian juga hibah ini termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat ya Bapak Ibu. Kemudian dana darurat ini dana yang berasal dari APBN untuk biasanya untuk tahap pasca bencana nih Bapak Ibu ya, kalau ada bencana gitu. Kemudian lain-lain pendapatan ini contohnya bisa pendapatan hibah dana BOS ya Pak Anam ya, dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya ya, ini masuk dalam kriteria di struktur pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini beberapa komponen ya, komponen dari PAD ya Pak Anam ya ini ya. PAD di kita, juga retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini ada Bulala juga di sini, Bapak Ibu. Di tim pembiayaan juga terkait dengan pembiayaan, nanti bisa juga kita diskusi ya Bulala ya, terkait dengan hal ini mungkin di sesi-sesi berikutnya. Ini menarik juga Bapak Ibu terkait dengan penerimaan terkait dari sektor hibah dari pemerintah pusat juga ya Bapak Bulala ya, termasuk juga nanti pembiayaan, ini juga menarik juga untuk kita sharing Bapak Ibu ya. Nanti coba di iya. Nah ini transfer pemerintah pusat antar daerah juga sudah kita diskusikan tadi, kita lanjut aja. Nah ini sampai jam berapa ya izin Bu MC? Masih bisa lanjut? Izin silakan Bapak, monggo Pak. Baik. Nah untuk larangan ini memang norma dalam larangan pendapatan, dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lain yang dipersamakan di luar yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam hal dilakukan, nanti gubernur bisa dikenai sanksi administratif, tidak dibayarkan hak keuangannya, kemudian dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, Bapak Ibu, yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Ini juga ada sanksinya di Perda kita di pasal 32 dan 33 ya, ada larangan. Nah, untuk struktur belanja Bapak Ibu, ini juga sudah ada beberapa penyesuaian, pastinya mengikuti di Permendagri. Ini sejak PP 12 ya, PP 12 2019 sudah diterapkan. Dulu kita kenal belanja tidak langsung dan belanja langsung, sekarang sudah
belanja operasi ini juga mengikuti ketentuan standar akuntansi pemerintahan ya, Bapak Ibu SAP. Ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Ini dulu memang ada di belanja tidak langsung, kemudian belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Nah, untuk kedalamannya, belanja operasi, belanja pegawai, ini juga Bapak Ibu sudah sangat menguasai terkait dengan hal ini. Nah, ini memang sudah diterjemahkan juga dalam Perda 7. Ya, sudah ada. Kemudian terkait dengan ini pengertian belanja, Bapak Ibu sepertinya sudah familiar sekali ya Bapak Ibu ya terkait dengan belanja-belanja ini. Untuk operasi itu apa aja sih? Kemudian belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Nah, ini sudah sangat familiar. Kemudian juga untuk kewenangan-kewenangan belanja ini memang sudah ada pemisahan khususnya terkait dengan belanja subsidi. Semula di BPKD semua ya Bapak Ibu ya. Bulala ya. Belanja BPKD. Iya. Awalnya di BPKD semua nih Bapak Ibu. Subsidi ini sudah didistribusi ke SKPD. Kemudian juga belanja hibah dan bantuan sosial ya. Jadi memang sudah perintahnya dari PP 12 2019 Bapak Ibu terkait dengan kewenangan pengelolaannya. Kemudian juga belanja modal ini masih sama, bisa di SKPKD, dalam hal ini BPKD, bisa di SKPD, bisa di BLUD, belanja tidak terduga, belanja transfer. Belanja pegawai, sebagaimana kita ketahui, ini terkait dengan gaji, uang representasi, kemudian TPP, kemudian penerimaan pimpinan dan anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, kemudian honorarium, lalu kompensasi lainnya ya terkait dengan pegawai ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan yang barang jasa? Nah, barang jasa ini adalah belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat. Kemudian juga nah ini untuk belanja pembayaran PJLP ya Bapak Ibu masuk dalam belanja barang jasa. Kemudian belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis yang nilai manfaatnya kurang 12 bulan ya Bapak Ibu untuk belanja barang jasa ini masih sama definisinya. Belanja bunga. Belanja bunga kita ada belanja bunga apa nih Bu Lala? Belanja bunga kita hanya belanja bunga untuk terusan pinjaman, Pak. Ya. Terusan pinjaman yang ke pemerintah pusat dan pinjaman untuk PEN. Untuk PEN ada 3 pinjaman, hanya 1 pinjaman yang dengan bunga. Iya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga untuk belanja subsidi ya Bu Lala ya. Ini yang semula di BPKD sekarang udah pindah ke SKPD. Contohnya apa aja nih Bu Lala nih belanja subsidi? Untuk belanja subsidi itu ada subsidi transportasi. Ya. Itu yang biasa untuk busway Pak. Dan subsidi perkereta-apian ini untuk MRT dan LRT. Subsidi limbah. Subsidi pangan. Subsidi pangan. Subsidi pangan ini untuk ketahanan pangan. Iya. Sekarang udah nggak di BPKD lagi ya? Udah sejak 2002. Bu Lala udah banyak senyumnya sekarang. Sekarang sudah di SKPD masing-masing, Pak. Iya, kasih Bu. Nah, belanja hibah nih, belanja hibah Pak Anom gimana nih? Sekarang kita udah punya rencananya mau terbit lagi nih Bapak Ibu sebagai informasi revisi Pergub 35 ya Pak Anom ya. Pergub 35. Pergub 35 2021 nih Bapak Ibu izin memang nanti akan ada penyesuaian terkait dengan mekanisme akuntabilitas dari mulai pengusulan belanja hibah karena memang harus lebih kuat lagi nanti terkait dengan evaluasinya, terkait dengan kemampuan keuangan daerah kita juga, terkait juga dengan kaitannya untuk ini menunjang apa enggak nih dari program sasaran Pemprov ya.
Pak Anom ya. Nah, informasinya gimana nih Pak Anom nih belanja hibah di revisi Pergub 35, bisa diinformasiin sekilas nih Pak Anom. Baik Pak Imam, makasih Pak Imam. Jadi terkait dengan belanja hibah ini memang sebelumnya kita diatur di dalam Pergub 35 tahun 2021 Pak. Di dalam Pergub itu memang sudah dirinci bagaimana nanti prosedur dari pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan pengajuan usulan, termasuk nanti pelaksanaan pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi dari masing-masing SKPD tersebut. Tapi dengan berjalannya waktu ini kemudian terjadi juga kenaikan-kenaikan dari anggaran hibah ini, maka perlu ada penambahan-penambahan kriteria Pak Imam. Jadi di dalam perubahan itu kayaknya dulu Pak Anom ya. Siap. Ini nanti buat berikutnya aja. Buat berikutnya aja. Ini bocoran sedikit ya, Pak Imam. Bocoran sedikit ya Bapak Ibu semua. Nah, memang untuk yang mekanisme revisi ini sudah di Kemendagri ya. Sudah di Kemendagri Pak. Sudah menunggu hasil fasilitasi dari Mendagri terkait dengan perubahan di mekanisme Pergub 35 2021. Yang saat ini memang prosesnya masih kita pergunakan Pergub 35 2021 dan di situ pun sudah diatur terkait dengan penggunaan sistem informasi ya. Sistem informasi. Di pasal 77 ya. Memang ini juga sudah diaktifkan kembali Bapak Ibu, izin untuk yang sistem informasi ini kita ada hibah lagi, sudah diterapkan di 2023 ini mulai untuk penyusunan APBD perubahan 2023 ya Pak Anom ya. Sampai juga nanti untuk penganggaran di APBD 2024. Nah, syukur alhamdulillah ini sudah bisa diaktifkan kembali, ini arahan pimpinan juga. Nah, ini juga sudah didiskusikan dengan beberapa instansi eksternal, dalam hal ini KPK juga ya, KPK, kemudian ada dari BPKP dan Kemendagri juga. Ya, ini memang ya, dan Kamil Pembendaraan dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk tujuannya harus memang menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan subkegiatan Pemda. Kemudian juga dianggarkan, nah ini dianggarkannya pada SKPD, tidak lagi terpusat di BPKD. Kemudian pencairannya berdasarkan NPHD yang disiapkan juga oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, untuk mekanisme yang pencairannya masih dengan SPMLS, kemudian disiapkan di masing-masing PPK, SKPD, dan unit SKPD, karena memang sudah anggaran berpindah di masing-masing SKPD, UKPD, Bapak Ibu, sampai juga nanti diterbitkan SP2D langsung ya Bapak Ibu ke penerima hibah. Jadi ke rekening penerima hibah, tidak boleh mampir dulu nanti ke rekening yang bukan penerima hibah atau pengusul, yang langsung diterima oleh pengusulnya. Untuk bantuan sosial, ini ada bantuan sosial yang direncanakan, juga bantuan sosial yang tidak direncanakan. Untuk yang direncanakan, ini atas usulan dari calon penerima kepada SKPD. Kepala SKPD nanti akan menampung usulan dari pengusul. Nah, ini untuk pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat. Dianggarkannya juga sama Bapak Ibu di masing-masing SKPD Bapak Ibu sesuai dengan tugas fungsinya. Kemudian juga pencairannya dari bendahara penerimaan ini masih umum, dari bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran pembantu, SPPLS sampai SP2D sama langsung kepada rekening penerima bantuan sosial. Ya, seperti itu. Yang tidak direncanakan ini untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, Bapak Ibu. Yang apabila ditunda penanganannya, akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar. Nah, ini memang dimungkinkan dianggarkan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, dianggarkannya nanti di mana di belanja tidak terduga, dan ini memang hanya dianggarkan di BPKD untuk BTT ini, Bapak Ibu, khusus yang bansos tidak dapat direncanakan. Nah, kemudian ini belanja modal untuk kriterianya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, contohnya belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, Bapak Ibu ya.
masih sama. Nah, ini belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, kemudian untuk mendanai keadaan darurat ini harus ada status tanggap darurat dari gubernur, kemudian Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja ke PPKD, nanti ada proses pencairan dari PPKD kepada Kepala SKPD. Nah, ini memang harus dibuat rekening khusus terkait dengan keadaan darurat ini seperti yang sudah dilakukan pada COVID masa kemarin ya Bapak Ibu ya. Untuk belanja transfer, ini belanja bagi hasil kita tidak ada belanja transfer, kemudian adanya belanja bantuan keuangan, ini ada kepada daerah lain, kemudian juga sifatnya ada bersifat umum dan khusus. Ya. Masih lanjut? Izin Pak Imam, ya. Mungkin untuk materi berikutnya bisa dilanjut lagi ke kopi sedap berikutnya Pak Imam. Karena kopinya udah mau habis nih Pak Imam, diseruput. Siap. Terima kasih Pak Anom. Pak Imam. Ya, baik. Langsung kita kembalikan ke MC kali ya. Pak Anom ya, Bu Lala. Silahkan Bu Wardah. Baik Pak Imam, terima kasih. Apakah akan ada sesi Q&A nih Pak? Izin diberikan kesempatan untuk tanya jawab mungkin? Boleh ya? Boleh Pak. Boleh. 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan Pak Anom? 3 pertanyaan dulu mungkin. 3 pertanyaan. Baik, silakan. Yang gampang-gampang aja Bapak Ibu ya. Kalau yang susah-susah nanti Pak Kepala BPKD yang jawab. Kami persilakan, ada yang bertanya langsung. Ada yang nanya enggak? Atau mungkin bisa lewat via chat juga, tidak apa-apa. Izin Bu, boleh nanya Bu? Oke, saya kenal ini suaranya. Iya Pak Imam. Enggak Pak Imam izin. Tadi yang masalah penjelasan kalau KPA-nya itu naik haji. Nah, tadi saya kurang begitu jelas. Dan kira-kira prosedurnya gimana Pak ya? Karena saya sering ditanya tuh kalau KPA haji, kan PLH itu belum tentu langsung punya kapasitas menandatangani dokumen-dokumen pembayaran. Kira-kira gimana Pak? Menurut penjelasan lain Pak, izin Pak. Ya, saya langsung jawab aja ya Pak. Iya Pak. Pak Alek, Pak Anom, Bapak Ibu, biar nggak lupa. Jadi memang untuk yang KPA nih Pak, kalau ada cuti atau sakit ya, ini bisa diusulkan oleh PA-nya. Contoh Kepala Dinas nanti mengusulkan Kepala Sudin, misalkan Kepala Sudin Jakarta Pusatnya cuti haji. Nah, ini bisa menunjuk Kepala Sudin Jakarta Utara sebagai PLH-nya dulu ya Pak ya. PLH-nya nih. Nah, sekaligus juga nanti Kepala Dinasnya mengusulkan kepada Gubernur Pak, nanti UP-nya Kepala BPKD untuk penetapan Kepala Sudin Utara tadi sebagai kuasa pengguna anggaran. Nanti disebutkan Pak di surat usulannya itu terhitung mulai tanggal berapa. Melaksanakan tugas fungsi sebagai KPA-nya. Nah, kami proses nanti keputusan gubernurnya. Sambil menunggu keputusan gubernur ini jadi, yang bersangkutan nanti bisa melaksanakan tugas sebagai KPA. Karena nanti di Kepupnya ada TMT-nya, Pak. Siap. Nah, ini kenapa demikian? Agar tidak terjadi stagnasi ya, Pak ya. Betul. Dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan subkegiatan di masing-masing KPA. Jadi sudah bisa jalan sejak nanti surat usulannya diterima dan verbalnya sudah jalan dan sudah diusulkan dalam perubahan kuasa pengguna anggaran tadi Pak di Kepupnya. Seperti itu Pak Alek. Oke, Pak, jadi nggak bisa otomatis PLH nih, Kepala Dinas menunjuk sebagai PLH, itu nggak bisa langsung otomatis jadi KPA. Karena mekanismenya harus ditetapkan dulu dengan Kepbup. Siap. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alek. Pak izin Pak, sudah ada yang via chat juga Pak. Oh ya, silakan Pak Nom direspon. Apa tuh Bu Lala? Selamat pagi Pak Imam, mohon izin. Siapa? Izin memperkenalkan diri, saya Agus dari Dinas Pendidikan Pak. Iya Pak Agus.
Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Agus. Sehat Pak Agus. Ya Alhamdulillah Pak Imam. Alhamdulillah. Yang pertama saya menyambut baik, mengapresiasi kegiatan pagi ini karena sebagai penyusun laporan keuangan tentu saya akan banyak pertanyaan nih Pak ke depannya. Jadi ini salah satu media, salah satu forum yang bagi saya kemungkinan nanti akan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Saya membawai beberapa hal Pak. Yang pertama begini, kami itu kan di sekolah ada bendahara Pak. Bendahara, pengeluaran pembantu, tapi di bawahnya lagi pembantu, bendahara, pengeluaran pembantu yang selama ini saya komunikasi dengan Pak Anom, dengan Pak Ian, sudah terbit bendahara BOS selama tahun 2020, 2021, 2022, dan kami sekarang lagi memproses yang 2023. Pertanyaannya adalah, bendahara sekolah itu kan fluktuatifnya tinggi Pak. Jadi ketika SK Group di awal tahun, misalnya di bulan Januari, bisa saja nanti di pertengahan tahun bendahara tersebut kemudian akan mutasi ataupun pensiun. Apakah kemudian nanti penetapan bendahara melalui Kepgubnya itu kita usulkan, atau kemudian cukup dengan penggantian dari SK Kepala Dinas, Pak? Karena pasti itu akan turnover-nya tinggi, Pak. Bisa dalam sebulan itu 3 atau lebih, 10 mungkin bendahara itu akan selalu mengalami rotasi. Apakah kemudian setiap kali pergantian bendahara mutasi ke tempat lain kami mengajukan SK Gubnya atau seperti apa? Jadi kami mohon pencerahan dari Pak Imam seperti apa kita membuat regulasi untuk penunjukan bendahara tersebut, yang mana ketika SK Gubnya sudah diterbitkan di awal tahun, untuk selanjutnya ketika mutasi apakah perlu di SK Gubkan yang baru lagi atau cukup dengan SK Kepala Dinas, khususnya yang untuk bendahara BOS ya Pak. Kalau untuk bendahara BPD kan yang BOP memang diterbitkan oleh Kepala Dinas. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Tadi disinggung sedikit oleh Pak Imam bahwa ada mekanisme pengelolaan utang dan piutang. Jadi memang sampai dengan sekarang kan kami juga belum tahu nih ketika regulasi yang menyangkut utang piutang itu seperti apa. Dan kami mengalami kesulitan ketika penyusunan laporan keuangan. Ada kita punya hutang yang sudah menaun nih Pak, karena regulasinya belum jelas, belum ada, dan itu selalu menjadi pertanyaan oleh pihak pemeriksa. Ini tahun lama kok utangnya masih ada aja. Jadi mohon info dari Pak Imam, regulasinya seperti apa untuk utang yang sudah lama ini akan seperti apa dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kemudian, ya satu lagi Pak terkait dengan bendahara. Kalau bendahara yang sudah di SK Gubkan, misalnya, tadi disinggung sedikit yang di pertanyaan yang sebelumnya, kalau KPA cuti atau PA cuti bisa mengajukan. Nah, kalau bendahara yang sudah di SK Gubkan, kalau cuti melahirkan atau cuti hamil, bagaimana pengajuannya Pak? Apakah kemudian digantikan atau cukup dengan surat tugas dari Kepala SKPD atau dari Kepala UKPD? Itu saja Pak Iman, 3 pertanyaan itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Iman. Ya, saya langsung aja nih Pak untuk bendahara BOS. Kalau memang nanti ada perubahan, tetap mekanismenya diusulkan perubahan Pak Agus. Ya, perubahan dengan Kepgub. Nanti disebutkan juga TMT-nya, seperti halnya KPA tadi. Memang nanti sudah bisa melaksanakan tugas sebagai bendahara sambil menunggu nanti revisi Kepgub bendaharanya. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian juga terkait dengan penetapan bendahara ini juga nanti bagian dari penyusunan Pergub sistem prosedur. Coba kami akan sampaikan kepada Kemendagri apakah dimungkinkan untuk penetapan bendahara nanti didelegasikan kepada sekretaris daerah. Nah, ini salah satu bagian dari diskusi dengan Kemendagri nanti dalam hal penyusunan peraturan gubernur ya terkait sistem prosedur. Ini memang ada hal yang harus kita atur secara khusus. Kemudian juga untuk laporan keuangan mekanisme pengelolaan utang. Nah, untuk yang menahun memang ada pergubnya ya Bu Lala ya. Pergub 149 2013. Nah, memang ini dicatat dulu dalam laporan keuangan Pak.
Kemudian juga nanti melalui proses review ya. Review, kemudian juga ada proses audit, Pak. Nanti silakan dilaporkan dalam laporan keuangannya dulu, Pak, untuk yang utang sudah menahun ini. Apakah memang layak untuk diakui sebagai utang atau tidak gitu, Pak. Kemudian untuk bendahara cuti cukup nanti dengan surat tugas saja, Pak Agus, Bapak Ibu. Nanti ada pengaturannya, ini masih di 142 masih diatur ya. Masih belum dicabut juga, jadi memang cukup dengan surat tugas dari kepala dinas atau pengguna anggaran, cukup dilaporkan Pak kepada inspektorat, kemudian kepada BPKD, juga nanti akan ada penyesuaian nama dalam sistem ya, dalam sistem pencairannya nanti di SIPD-nya. Seperti itu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi satu lagi Pak Nom? Boleh satu lagi Pak Imam. Pak Imam. Boleh lah Pak Imam. Iya, dari mana nih Pak Nom? Yang duluan Pak Nom hostnya nih. Ayo Pak Nom tanggung jawab. Dari Damkar Pak, izin. Oke ya Bu, baik Bu. Ya Pak, kami menanyakan bahwa PPK SKPD merangkap menjadi pengguna anggaran, apakah boleh? Kebetulan PA-nya sedang cuti. Terus itu untuk di dinas, sedangkan untuk di UKPD itu PPK. Jadi PPK UKPD juga merangkap menjadi KPA. Kebetulan PA dan KPA-nya cuti berangkat haji. Demikian Pak. PPK SKPD merangkap sebagai PA? Ya. Nggak bisa Bu. Harus ada, kan sesuai dengan di slide awal tadi kan ada pemisahan tuh Bu ya. Di slide awal nih sudah ada pemisahan siapa yang memerintahkan, yang menguji. Jadi nggak mungkin dia yang menguji sendiri, dia yang memerintahkan pembayaran sendiri Bu. Betul Pak. Ya, jadi harus dipisah Bu ya, nggak boleh Bu. Izin Pak, ini kebetulan Pak Sekdis kan sudah terlanjur juga menjadi PLH. Terus untuk selanjutnya gimana Pak untuk mohon arahannya? Kebetulan juga dari UPT, dari UKPD itu juga sudah berjalan. Jadi dua-duanya sudah berangkat haji Pak. SKPD-nya diturunin ya, bisa ya Pak Nom ya, diturunin Bu, tidak harus di Pak Sekdis jadinya. Diturunin ke kepala bidang gitu Pak. Ya, kepada kalau di Ibu berarti Kasubag ya, Kasubag. Oh, PPQ-nya ya Pak ya, penatasan keuangannya berarti turun ke Subag Keuangan gitu Pak. Iya. Itu baik-baik. Berarti itu untuk yang di dinas ya. Kalau untuk yang di UKPD Pak? Sama Bu, diturunkan juga. UKPD kan cuma satu Pak. Jadi kan cuman KTU-nya doang. Kebetulan ini diklat Pak. Kalau kan PPK unitnya si Kasubag TU ya. Iya, Kasubag TU. Diturunin ke KPA-nya dilimpahin ke Kasudina. Nggak ada lagi. Iya, kalau di KPA-nya ini berhalangan ya Bu ya? Iya, berangkat haji Pak. Nah, KPA-nya kan bisa ditunjuk pejabat yang lain Bu. Tidak ada, hanya eselon 4-nya hanya satu Pak. Kalau di UPT KPA-nya, ya. KPA-nya ditunjuk kepala sudin lain misalkan untuk di KPA di sudin yang kosong tadi. Oke, siap. Itu bisa Bu itu. Oh siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Imam. Ya sama-sama Bu. Udah cukup Pak Anom? Mungkin cukup Pak Imam. 3 pertanyaan. Iya. Kita bisa lanjut nanti sesi berikutnya Pak Imam karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 Pak Imam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Kepala SKPD UKPD, mungkin para asisten sekda, mohon izin kalau penyampaian kami ada yang keliru, ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Semoga nanti bisa lebih baik lagi. Juga ini memang perdana, mungkin ada hal-hal yang belum berkenan di Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, Pak Anom, terima kasih luar biasa. Ini sebenarnya masih ada utang pertanyaan ini dari Dinas SDA dan ada satu lagi tadi via chat, tapi tidak apa-apa karena ternyata memang dampak dari kopi itu bikin ketagihan ya Pak. Dan benar-benar bikin ketagihan waktu dari jam 8:30 sampai sekarang nggak kerasa Pak. Tapi insya Allah akan berlanjut
minggu depan, hari Kamis pagi, masih dengan kopi sedap. Mudah-mudahan memang jadi kongko pagi ya, jangan sampai kongko pagi, siang, sore, malam nanti Pak. Pusing saya. Baik, terima kasih yang luar biasa sekali lagi Bapak Ibu untuk partisipasinya, untuk acara yang sangat luar biasa hari ini. Insya Allah sampai berjumpa kembali di minggu depan, hari Kamis pagi, masih dalam kopi sedap. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Ibu Bapak semua. Salam sehat, sukses Jakarta untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live, kopi sedap. Izin live. Izin. Izin doang gue. Jin. 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 Emang jin banget.